Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak kepala sekolah yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Dr. Andrus Hasanuddin MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Suramadi yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti sesi sharing atau sesi guru berbagi. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Suramadi, yaitu saya sendiri Irwan dengan Ibu Sri Suryani. Selawat dan salam kemudian marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau, keluarga dan sahabat dan kita semua mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terlebih-lebih kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami banggakan, dari dalam diri pribadi saya dan Ibu Sri mengaturkan ucapan terima kasih banyak karena telah mendukung secara penuh kegiatan program guru penggerak ini. Tanpa adanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kegiatan ini tidak mungkin dapat kami laksanakan secara maksimal. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah senantiasa meluangkan waktunya sejenak untuk menghadiri sesi sharing atau seminar yang akan kami lakukan ini, di mana pada kesempatan ini kami memiliki tugas untuk menyeminarkan modul 1.4, yaitu budaya positif, yang nantinya akan kami tuangkan dalam aksi nyata di tugas modul kami. Dan teriring doa semoga kepada Bapak Ibu guru yang mendaftar CGP angkatan 9 semoga lulus, dan kepada Pak Dahar yang calon guru penggerak angkatan 8 ini yang masih satu kali tes, mudah-mudahan lulus juga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, langsung saja kami akan membawakan materi tentang budaya positif, yang materinya nanti akan kami bagi dua, karena di SMK Negeri 1 Suramadi ini alhamdulillah ada 2 CGP angkatan 7 yang tengah mengikuti program guru penggerak. Jadi nanti Ibu Sri akan membawakan materi awal, dan terakhir nanti Madia sendiri akan membawakan materi terakhir di sesi akhir. Dan langsung saja kepada Ibu Sri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kami akan mengupas atau akan berbagi tentang materi yang kami dapatkan di dalam kegiatan guru penggerak, yaitu yang pertama budaya positif. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi kita di sekolah ini sebagai guru, kita memiliki teori kontrol terhadap siswa. Baru kita bisa mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa saja teori kontrolnya? Nah, di sini
Sebelumnya itu disiplin positif di sini pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama yang terlihat disiplin, kolaboratif, saling menghargai, kemudian bertegur sapa, saling membantu. Kemudian terdengar berucap salam, ayo saling bantu, ayo saling mengemukakan pendapat, kita pasti bisa. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian ada perilaku positifnya, tersenyum. Ya, jangan lupa selalu tersenyum. Itu budaya positif yang tidak ada biayanya. Kemudian tenang, menggunakan ekspresi tangan ketika menjelaskan, menggunakan ekspresi tangan menjelaskan, itu juga budaya positif. Kalau kita menjelaskan hanya kayak patung, itu kan tidak terlalu ada actionnya ya, gitu. Kemudian memberikan jempol kepada teman. Kita ketemu teman, itu juga budaya positif. Jangan begini ya, jangan begini. Kita ketemu teman kita memberikan jempol. Atas. Ya. Kemudian sekarang kita masuk dalam keyakinan kelas, terutama wali kelas. Bagaimana cara kita menguasai kelas itu? Ya, kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sebelum baru masuk itu, sebelum memulai pembelajaran, pada awal masuk pembelajaran itu, kita harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan siswanya itu yang harus ditaati selama proses belajar mengajar. Apa saja keyakinan kelas yang harus disepakati? Ya, ada beberapa keyakinan kelas yang harus disepakati oleh antara guru dan siswa. Nah, keyakinan kelas ini harus disepakati. Nanti suatu saat bila ini disepakati, kalau dilanggar, maka akan ada sanksinya. Ya, akan ada sanksinya tergantung guru sanksi apa yang harus diberikan kepada siswanya. Ini ada beberapa kesepakatan kelas di sini. 1, selalu hadir tepat waktu. Itu harus disepakati dengan siswa. Selalu hadir tepat waktu, selalu belajar. Kemudian senyum, sapa, salam. Guru namanya lupa sinawan di dalam kelas itu kan, itu juga siswanya sudah takut duluan. Kemudian selalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu juga dibuat kesepakatan kelasnya, demikian rupa. Kemudian selalu melaksanakan piket. Maksudnya di sini adalah piket kelas, ada piket kelasnya supaya tetap terjaga dari awal sampai pulang. Kebersihannya, keamanannya dan sebagainya itu harus ada piket dalam kelas. Itu salah satu kesepakatan kelas juga yang dibuat. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas, melakukan kegiatan refleksi diri setiap usai pembelajaran. Kemudian selalu berbudi pekerti yang baik, sudah pasti ini. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selalu berdoa sebelum pulang. Ya, itulah beberapa kesepakatan kelas. Selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan. Ya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis di sini adalah kebutuhan dasar kehidupan kita yang berupa oksigen, air, udara. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Termasuk juga dengan kebutuhan seksual di sini. Masuk di dalam kebutuhan yang pertama, kebutuhan kehidupan. Kemudian nomor 2, kebutuhan dasar juga, kebutuhan makan, kebutuhan minum, itu juga kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting. Kemudian yang kedua,
kita juga butuh dihargai oleh orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan kita diakui, mengekspresikan diri dan diakui oleh orang lain. Itu. Ya, kita masuk dalam posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Sekian dulu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Irwan MPD. Silakan waktu dan kesempatan diberikan. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Sri Suryani yang telah membawakan materi awal. Upload. Silakan sebutannya Ibu Sri. Kita banyak upload. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sri Suryani yang telah membawakan materi pertama. Jadi Mada di sini akan membawakan materi selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol guru terhadap siswa. Namun sebelum Mada lebih jauh ke sini, mungkin Mada ingin melakukan sebuah penegasan kepada keyakinan kelas tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri, bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh murid di kelas dengan guru, yang nanti keyakinan kelas itu akan dilaksanakan secara ikhlas oleh masing-masing murid. Ya, kaitannya dengan posisi kontrol ini tentu sangat erat sekali. Yang pertama, pada kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu nanti isinya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan seperti yang telah disampaikan tadi, misalnya menghargai sesama, menghormati guru. Jadi itu adalah nilai-nilai yang bersumber dalam diri manusia. Jadi dalam pelaksanaan itu tergantung dari keikhlasan kita. Jadi bagaimana teknik kita dalam pelaksanaannya meyakinkan siswa untuk ikhlas melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Beda dengan peraturan, yang dimana kalau peraturan itu kan pasti ada sanksi ketika siswa melanggar. Jadi kalau di keyakinan kelas ini kita mengharapkan siswa itu melaksanakan nilai-nilai kebajikan dengan ikhlas hati mereka, yang nanti ketika keyakinan kelas itu mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka secara otomatis budaya positif itu akan mengalir di dalam kelas itu. Ya, harapannya di sekolah kita SMK Negeri 1 Suramandi ada 15 kelas misalnya. Ketika 15 kelas itu menjalankan keyakinan kelas ini, harapannya semua siswa kita melaksanakan budaya positif itu sendiri. Ya, seperti itu. Baik, Mada kembali ke posisi kontrol. Jadi di dalam posisi kontrol guru sebagaimana yang telah Mada pelajari. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini sebenarnya biasa kita lakukan. Ya, kemungkinan besar sering sekali kita lakukan. Jadi ketika siswa kita melakukan sebuah pelanggaran, kita cenderung untuk menghukum siswa, bisa berupa hukuman secara fisik maupun secara verbal. Dan posisi kontrol guru terhadap siswa sebagai penghukum ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap murid-murid kita. Misalnya akan timbul rasa dendam dalam diri siswa ketika kita selalu menghukum siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Bentuk-bentuknya misalnya ketika dia terlambat sekolah, kita jemur dia, atau kita suruh lari ke lapangan, atau kita memukul dan sebagainya. Nah, dan ini adalah posisi kontrol yang harus kita hindari sebagai seorang guru kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi di posisi kontrol ini pengertiannya yaitu guru membuat siswa merasa bersalah akan kesalahan yang ia miliki, yang ia lakukan. Contohnya
kenapa kamu melakukan kesalahan ini Ardi misalnya, Pak Guru sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, itu adalah salah satu contoh kita membuat siswa itu merasa bersalah akan kesalahannya. Ya, jadi efek negatifnya yaitu siswa itu akan menyesal ya. Jadi kalau siswa yang menyesali perbuatan misalnya kan dampaknya pasti akan negatif juga nantinya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Mungkin banyak dari kita juga yang melakukan posisi kontrol ini. Yang kedua juga mungkin bisa kita hindari ke depannya. Yang ketiga sebagai teman, ini kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan siswa. Itu juga ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Ya, dampak negatifnya nanti siswa kita akan kurang menghargai kita sebagai guru. Marwah kita sebagai guru akan turun misalnya, karena kita terlalu dekat dengan siswa. Karena posisi kita itu mengambil sebagai teman. Contohnya ketika kita melakukan pelajaran di kelas, ada siswa yang ribut di belakang misalnya. Kamu jangan ribut. Kalau kamu ribut nanti kepala sekolah akan menegur bapak guru. Kamu tak kasihan sama bapak guru kalau ditegur kepala sekolah. Nah itu contohnya. Ya. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini memiliki dampak yang negatif terhadap siswa itu sendiri, terhadap kita sebagai guru. Jadi ini kalau bisa juga posisi kontrol yang dihindari. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau ini guru memantau kesalahan yang siswa lakukan. Kemudian di dalam penerapannya ada kalimat-kalimat konsekuensi. Misalnya ada siswa yang terlambat masuk sekolah. Kamu kenapa terlambat masuk sekolah? Saya macet Pak di jalan. Oh, berarti kamu kan sudah tahu apa konsekuensinya ketika kamu terlambat. Baik, nanti kamu jalankan konsekuensinya ya. Atau beda dengan hukuman tadi. Ini lebih kepada dia menjalankan konsekuensi dari pelanggaran yang telah dia lakukan. Itu sebagai pemantau. Itu juga kalau bisa kita hindari juga sebagai guru terhadap siswa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kelima ini, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi di mana kita sebagai guru mendorong siswa kita untuk membenahi atau mencari sendiri solusinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Kita membimbing dia ke jalan yang benar misalnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika siswa telat masuk sekolah misalnya, kenapa kamu terlambat masuk? Misalnya kita mengajukan pertanyaan, terus pertanyaan lanjutan misalnya seperti bagaimana cara kamu agar besok kamu tidak terlambat lagi nak? Seperti itu dengan nada yang rendah, yang nada yang tidak kasar misalnya kepada siswa. Jadi secara tidak langsung sebagai manajer ini kita mendorong kepada siswa untuk selalu terlatih untuk mencari sendiri solusi atas kesalahan yang telah ia perbuat. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya misalnya besok di masa depan kamu ingin jadi apa nak? Kemudian untuk menggapai cita-citamu apa yang harus kamu lakukan? Itu contohnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah teknik atau metode atau cara kita sebagai guru dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa. Ya, jadi yang kami pelajari di program pendidikan guru penggerak ini yaitu mengerucut pada segitiga restitusi ini pada budaya positif. Selain budaya positif itu kita laksanakan, kita lestarikan dan kita pupuk kepada siswa dan kita juga sebagai guru dalam menghadapi permasalahan siswa, kita juga harus menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya.
dalam menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses karena dengan senang hati memperbaiki kesalahannya. Jadi misalnya ketika ada siswa kita yang bertengkar di kelas sana, ada 2 orang yang bertengkar misalnya, kita tidak bisa langsung memberi hukuman kepada anak tersebut. Misalnya kita langsung kepeleng kedua-duanya misalnya untuk melerai. Jadi kita caranya yaitu menstabilkan dulu identitas anak itu sendiri, yaitu dengan cara bagaimana siswa tersebut menstabilkan emosinya misalnya. Jadi dalam keadaan emosi juga manusia kan cenderung tidak dapat berpikir secara logika misalnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini pada siswa yang bertengkar tadi misalnya, apakah benar kamu melakukan kesalahan tersebut? Kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa yang berkelahi tadi. Itu poin kedua. Kita mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang apa yang mendasari mereka melakukan kesalahan, kemudian kita validasi betul nggak kamu melakukan kesalahan ini, seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dalam menanyakan keyakinan ini adalah sebagai kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk ditumbuhkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya, maksudnya di sini adalah kita kembalikan anak-anak kita kepada keyakinan keras yang telah mereka sepakati tadi. Misalnya si A dan si B ini bertengkar karena dirobek bajunya oleh si B, si A ini. Jadi kita validasi kesalahannya bahwa betul bahwa si B ini merobek baju si A. Lalu pada tahap ketiga kita ajukan pertanyaan kepada si A ini, apa keyakinan keras yang telah kita sepakati, misalnya menghargai orang lain atau tidak mengganggu milik orang lain, misalnya keyakinan tersebut kita kembalikan kepada siswa. Oh, keyakinan keras yang salahnya adalah ini Pak, misalnya seperti itu. Baru setelah segitiga restitusi kita terangkan, baru kita ambil posisi sebagai posisi kontrol sebagai siswa kita. Kita menanyakan tentang bagaimana masalah ini bisa kalian selesaikan dengan cara apa. Ya, misalnya si B, ini akan selesai Pak jika baju saya dijahit kembali kancingnya misalnya. Lalu kita tanya si A, gimana A? Kamu bersedia untuk menjahit kembali kancing baju? Ya siap, begitu pula seterusnya. Kita ambil posisi kontrol sebagai manajer tadi. Kita dorong siswa itu untuk menyelesaikan atau mencari solusi masalah yang telah dia lakukan tadi. Baik Bapak Ibu, ya ada demikian materi daripada, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada tambah sedikit dari Ibu Sri Suryani. Ibu Sri. Ya baiklah, saya akan menambahkan tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi penghukum. Kenapa penghukum ini tidak baik bagi kita ataupun siswa? Kita menghukum siswa di sini, dia akan mengerjakan hal yang sama kepada orang lain nantinya. Itu efek yang harus kita antisipasi. Kalau penghukum itu dia akan menuruti apa yang kita hukum di sini, tetapi dia akan bertindak yang sama tadi, yang sama kita berikan hukuman itu kepada orang lain. Itu yang tidak baiknya, itu tidak baiknya. Kemudian yang kedua ini posisi orang yang merasa bersalah. Siswa itu akan merasa bersalah jika kita ngomong begini, dia terlambat datang atau seperti itu hari memakai sandal jepit datang sekolah. Oh, kamu ini datang ke sekolah pakai sandal, saya nanti yang akan ditegur. Kamu
saya di sini sebagai guru gitu. Jadi siswa itu akan merasa bersalah, akan merasa dirinya itu merasa bersalah gitu dengan itu. Kemudian sebagai teman di sini, kita guru itu misalnya siswa datang sekolah panjang rambut atau pakai sandal jepit atau terlambat. Hei anak, tolonglah bantu ibu. Tolonglah patuhilah aturan ini. Kita seolah-olah mengharap kepada siswa untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, kalau posisi seperti ini kan tidak baik juga. Kita terlalu berharap, kita nanti kan paling-paling kita tidak dihukum. Hanya di ibu guru nanti bilang, tolonglah ya nak ya, tolonglah hargai ibu di sini sebagai guru, tolonglah jangan pakai sandal ke sekolah gitu. Kemudian yang selanjutnya tadi posisi kontrolnya adalah pemantau. Ya, pemantau di sini yaitu mengharuskan siswa menjalankan konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kenapa tidak baiknya di sini? Karena dia akan hidup penuh target. Siswa ini akan merasa sesuatu dilakukan itu atau dilanggar itu ada konsekuensi. Jadi di luar nanti kalau tidak ada konsekuensi apa-apa, dia akan melakukan hal apa saja. Gitu, terserah dia, itu tidak baiknya. Kalau selalu diberikan konsekuensi. Nah, kalau yang terakhir, kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan posisi manajer ini? Karena manajer ini membangun motivasi dalam diri. Membangun motivasi dalam diri, kesadaran dalam diri siswa. Apa gunanya saya mematuhi peraturan? Apakah untuk saya? Apakah untuk orang lain? Gitu. Membangun motivasi, memanajer siswa untuk memperbaiki kesalahannya itu, tetapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri gitu. Kalau saya berubah, saya akan menjadi baik. Kalau saya berubah, saya akan menjadi berhasil. Lebih baik kita membangun motivasi ini, keyakinan dalam diri dia itu, daripada kita menghukum. Karena menghukum itu dia akan mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Sifatnya itu. Kalau kita manajer ini, dia datang sekolah. Kenapa kamu terlambat nak? Kita bilang, saya bangun terlambat karena main HP. Pasti semua orang pernah melakukan begitu. Tapi bagaimana untuk melakukan, mau nggak kamu berubah? Tanya dulu. Tentu semua orang mau berubah. Jadi dia menjawab mau berubah, bangunlah motivasi dia. Bangun keyakinan dia untuk berubah itu. Kita bantu dia daripada kita menghukum, menjemur dia. Itu kan suatu saat bisa saja dia langgar. Itulah posisi manajer ini. Kita dianjurkan di sini sebagai guru melakukan posisi manajer, membangun motivasi intrinsik dalam diri siswa terhadap dirinya sendiri, terhadap keberhasilan dirinya sendiri. Ya, demikianlah tambahan dari saya. Sebuah sisi. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Irwan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Bapak Ibu dan Guru yang kami hormati, ini adalah sesi terakhir yaitu sesi berbagi. Jadi di sini kami akan sharing tentang bagaimana pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Jadi ini sudah kami rekam di akhir semester ganjil kemarin, ya, dalam bentuk sebuah video. Ya, dipersilakan untuk menyimak videonya. Pak, mohon maaf saya terlambat. Baik, selamat pagi. Kamu tahu sudah jam berapa sekarang dan berapa menit kamu sudah terlambat? Iya Pak, saya terlambat 25 menit. Tadi di jalan agak macet sehingga saya terlambat datang. Ya, baik Susi. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kira-kira bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Iya Pak, mungkin saya akan siap-siap ke sekolah lebih awal.
karena saya tidak tahu pasti kemacetan itu di jalan. Betul sekali Susi, Bapak sangat menghargai usahamu bisa sampai sekolah hari ini meskipun keadaannya sangat macet. Padahal kamu bisa saja tidak masuk ke sekolah dengan alasan lainnya. Dan Bapak juga menghargai motivasimu untuk dapat mengikuti pelajaran di sekolah hari ini. Iya Pak, saya merasa rugi jika ketinggalan pelajaran di sekolah. Ya. Bagus sekali Susi. Lalu dari permasalahan ini kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar pada hari ini? Yang saya langgar nilai disiplin Pak. Saya kurang disiplin hari ini. Ya, bagaimana ke depannya? Apakah kejadian hari ini akan terulang kembali? Tidak Pak, saya akan selalu berusaha untuk tetap disiplin dan berangkat ke sekolah lebih awal lagi agar tidak terjebak kemacetan lagi. Baiklah anak Susi, silakan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Ya, selamat pagi Putri. Selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar baik Pak. Ya, kamu tahu mengapa Bapak memanggil kamu ke ruangan ini? Iya Pak. Begini Putri, Bapak perhatikan kamu akhir-akhir ini tampak selalu murung. Begitu pula dengan laporan dari guru-guru lain. Ya, kalau boleh Bapak tahu apa yang membuat kamu murung? Atau kalau tidak keberatan, bisakah kamu sedikit bercerita kepada Bapak? Maaf Pak, saya ada sedikit masalah di rumah saya. Beberapa tahun lalu, saya tidak sengaja memecahkan kursi di ruang tamu saya dan membuat ibu saya marah. Oh begitu. Putri, sudahkah kamu meminta maaf kepada ibumu? Sudah Pak, tapi beliau tetap marah dan jengkel kepada saya. Ya, baiklah Putri, semua orang pasti pernah berbuat salah dan melakukan kesalahan. Dan murung itu adalah salah satu efek dari rasa bersalah yang telah kamu lakukan. Iya Pak, perasaan bersalah saya terbawa sampai di sekolah. Tidak apa-apa Putri, ini adalah hal yang wajar. Alasanmu menjadi murung juga pasti karena masalah ini. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Namun demikian, kamu bisa langsung menceritakan masalah ini kepada guru agar kami bisa memberikan masukan atas permasalahan yang kamu alami. Iya Pak, saya merasa malu untuk menceritakan hal ini karena masalah ini adalah masalah di luar lingkungan sekolah. Tidak apa-apa sebenarnya Putri. Kamu boleh menceritakan hal itu kepada guru. Masih ingatkah kamu pada nilai-nilai kebajikan universal yang telah kamu sepakati di dalam keyakinan kelas? Iya. Ya. Jika masih, apa sajakah nilai-nilai kebijakan itu yang berkaitan dengan masalahmu hari ini? Mengakui kesalahan, menghargai orang lain, meminta maaf, dan menjaga diri. Bagus, itu semua sudah kamu lakukan kepada ibumu seperti meminta maaf, kemudian mengakui kesalahan, ya. Namun ibumu masih belum menerimanya. Oleh sebab itu nanti Bapak akan mencoba berbicara kepada ibumu agar permasalahan selesai. Terima kasih Pak, saya merasa sedikit lega setelah menceritakan masalah ini ke Bapak. Ya, sama-sama Putri. Bapak yakin ibu pasti tidak berniat untuk memarahimu. Namun karena efek dari kesalahannya pada permasalahan itu, maka ibumu menjadi sedikit emosi. Selanjutnya, bagaimana sikapmu setelah ini ke depannya? Saya akan selalu berhati-hati agar masalah ini tidak terjadi lagi Pak. Ya, bagus Putri. Selalu berhati-hati itu adalah salah satu bentuk dari nilai kebajikan, yaitu menjaga milik orang lain. Baiklah Putri, silakan kamu melanjutkan pelajaran di kelas dan nanti Bapak akan mencoba membicarakan hal ini kepada ibu. Terima kasih Pak atas bantuannya.
Sama-sama Putri, selalu semangat ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya marilah kita masuk kepada sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan tentang budaya positif, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Suryani SPD tadi mengenai efek menghukum siswa akan melakukan hal yang sama pada orang lain di tempat yang lain. Itu efeknya. Saya memang kebiasaan pendidikan zaman dulu itu selalu memberikan hukuman fisik kepada siswa. Tentu akan berdampak buruk juga buat siswa itu sendiri dan mungkin orang lain yang akan merasakan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sri. Saya ambil contoh, guru-guru zaman dulu itu memang guru-guru sangat keras, ya, memberikan hukuman kepada siswanya. Yang terutama menjadi andalan guru-guru zaman dulu itu adalah hukuman fisik. Siapa yang bersalah langsung ditempelin, ya, jadi kena hukuman fisik. Sekarang ini memang sangat dihindari kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh calon-calon guru penggerak ini melakukan hukuman fisik. Misalnya pada hari ini kita sudah mulai melunak memberikan hukuman fisik. Tidak ada benturan langsung dengan siswa, benturan fisik langsung dengan siswa, antara guru dengan siswa. Yang dilakukan oleh sebagian guru sekarang ini adalah misalnya memberi hukuman push up, ya, atau suruh membersihkan rumput dan lain-lain, sehingga tidak ada hukuman fisik yang dirasakan oleh anak-anak secara langsung. Tapi kalau saya petik dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi itu pun dihindari, ya, karena akan berdampak buruk kepada orang-orang setelah itu. Misalnya katakanlah siswa dihukum oleh gurunya, tentu ketika dia suatu saat menjadi guru juga akan banyak menghukum anak-anaknya, anak-anak muridnya, begitu maksudnya Ibu Sri itu. Ya, itu yang dihindari oleh kita. Tetapi kadang-kadang di lapangan ini ada anak-anak yang memang kalau kita berkata yang halus tidak mau ikut, tidak mau dengar, begitu. Seperti Bos Raihan itu. Kalau bahasa halus itu, wah, udah apa dengar ini. Nanti hasil dia bilang gitu. Kadang-kadang baru kena pojokan baru berhenti dia. Tapi mungkin itu hanya sebentar saja, Ibu Sri ya, Irwan ya. Terus kalau menghadapi anak-anak yang kayak begitu itu mungkin ada perlakuan khusus, mungkin dalam teori guru penggerak yang sekarang ini. Jadi mohon penjelasan kepada kami ini supaya ada yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru apabila menghadapi anak-anak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali mengenai bagaimana kita menghadapi siswa di lapangan, karena sebagaimana yang kita ketahui
di Jawa, di Lombok atau di Bima, tentu atmosfer peserta didik kita tentu berbeda-beda. Sekolah yang unggul, sekolah pinggiran, sekolah kecil, itu pasti karakter murid itu pasti berbeda-beda. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menghadapi siswa yang memiliki karakter yang tidak bisa tidak bisa dihadapi dengan cara halus. Ya. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah. Mungkin Pak Takut dulu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ya Ibu Hairul Baria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya mungkin hampir mirip dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya pernah membaca sebuah jurnal yang mengatakan bahwa reward dan punishment untuk siswa itu hampir memiliki sama negatifnya. Nah, untuk siswa di sekolah kita, terkadang saat kita memberikan reward, kadang mereka merasa, oh guru ini suka sama aku, jadi aku nggak usah terlalu digubris kayak begitu. Dan ketika kita memberi punishment, kayak kata Bapak tadi, itu kata Ibu Sri tadi, itu menjadi perlakuan yang lain untuk mereka di waktu yang akan datang. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah dari reward dan punishment ini yang cocok, yang diajarkan di dalam guru penggerak, yang bisa kita terapkan sebagai guru sehingga marwahnya kita sebagai guru tetap bisa terjaga, juga ketika kita memberikan punishment, siswa juga bisa menjalankan sesuai dengan punishment yang sudah menjadi konsekuensi dari kesepakatan awal kita di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hairul Baria atas pertanyaan yang luar biasa juga. Selanjutnya, ya terakhir dari Pak Mon. Ini adalah Kepala Tata Usaha kita. Temannya Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebut masalah penguasaan kelas. Tidak ada artinya menurut saya struktural kalau memang guru itu tidak menguasai suasana kelas. Bagaimanapun berhasil tidaknya suatu materi yang telah diajarkan, maka seorang guru harus menguasai kelas. Itu intinya. Yang menjadi pertanyaan salah satu harapan saya, keinginan saya, bagaimana guru penggerak ini bisa menularkan ilmu yang didapatnya dari materi penggerak ini agar guru, artinya guru-guru lebih guru honorer itu mampu menguasai kelas. Itu yang saya harapkan kepada dua calon guru penggerak ini. Mungkin bisa diterapkan lewat atau tentunya kemana sehingga teman-teman itu bisa menularkan kepada teman-teman. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kami akan coba menjawabnya di sini. Yang pertama adalah bagaimana jika siswa itu tidak akan pernah berubah juga setelah kita memberikan hukuman. Karena tadi dalam guru penggerak ini kita dilarang untuk melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, karena akan timbul dendam di dalam diri siswa itu. Kasus bully itu juga dari penghukuman, Bapak Ibu Guru. Adanya bully itu dari hukuman, karena dia itu kalau kita sudah memberikan hukuman itu dia akan mengambil contoh, bukannya dia mengambil pelajaran. Kebanyakan begitu sekarang ini, mengambil contoh dari apa yang kita berikan itu kepada siswa. Jadi kita kembali kepada filosofi awal, kalau siswa itu menurut pihak Jatewantara itu, yaitu tugas kita menuntun, karena siswa itu sedang memiliki kodrat alam. Ya, dia membawa ke sini itu memiliki kodrat alam, seperti kertas kosong yang harus kita tuntun sehingga mencapai kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaannya, tinggi-tingginya sebagai kehidupannya di masyarakat ini. Itulah tujuan kita sebagai guru pendidikan, sebagai pendidik di sini. Kita menuntun siswa itu sesuai dengan kodrat zaman, karena siswa ini sudah datang dengan kodrat alamnya masing-masing. Ya, jadi itu tugas kita, dan itu tidak
tujuan kamu hidup ini, saya bilang sama siswa. Terus dia bilang, saya ke sekolah tidak ada teman katanya. Lalu saya bertanya, apakah keberhasilan itu kamu raih bersandar pada temanmu? Saya bilang, tidak. Lalu datanglah orang tuanya, duduk sama-sama. Bu, anak-anak ini tidak perlu pintar sebenarnya, tetapi ada keikhlasan yang dia lakukan di dalam pendidikan itu dipenuhi oleh Allah nanti untuk keberhasilan dia. Ada satu pekerjaan yang dia lakukan selama dia menjadi anak sekolah itu yang dinilai oleh Allah yang menjadi berhasil. Kita lihat perkembangan sekarang, yang menjadi berhasil itu anak-anak tidak banyak yang pintar, IPK-nya mungkin tidak terlihat lagi IPK-nya tinggi yang berhasil sekarang. Karena apa? Karena ada keikhlasan yang dia lakukan itu, perubahan yang dia lakukan itu atas dirinya sendiri. Ya, kita berkunjunglah ke rumahnya, kita cari tahulah apa sih latar belakang dia ini, sehingga terulang kembali dia melakukan ini. Lalu kita memberikan motivasi. Itu adalah tugas kita. Kita terus saja memberikan motivasi. Sampai kapan dia bangun sendiri di dalam dirinya itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Artinya di sini kita harus lihat 3 pengaruh tersebut yang kita harus hadapi: lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan keluarga. Kemudian tentang Ibu Bariah tadi tentang punishment dan reward. Ya, di sini kita guru, apabila siswa mencapai prestasi, ada kadang-kadang guru memberikan punishment atau reward. Reward dan punishment itu beda. Kalau punishment hukuman, kalau reward itu apa? Ya, reward itu kan kita memberikan penghargaan ya. Ya, pujian. Ya, misalnya sudah selesai melakukan pembelajaran. Kita mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa menjawab dari materi seluruh yang kita sampaikan tadi? Adalah siswa yang angkat tangan memberikan kesimpulan. Oke, kamu dapat ini. Misalnya kita beri permen atau kita beri semacam makanan ringan gitu. Kan dia senang tuh. Coba saja ibu-ibu, coba saja melakukan itu. Pasti siswa itu akan mengikuti pelajaran sampai di akhir. Karena nanti dia akan berpikir, oh nanti ada rewardnya ini, ada penghargaannya ini, kita dapat ini gitu. Kita dapat sesuatu dari ibu guru ini gitu. Tidak apa-apa lah, kita ini kan berjuang, kita ini kan pendidik, dia ini sedikit nggak apa-apa. Ya, kemudian punishment tadi hukumannya. Ya, kalau memberikan hukuman di sini kan itu tadi yang sudah dibahas itu tidak baik ya. Maksud pertanyaan ada tuh. Macam-macam. Iya, kadang kan ada kita reward dan punishment itu kayak kita memberi hadiah, jadi mereka kayak berharap gitu ya kan, nah udah ke hadiah gitu. Itu kadang menjadi gampang. Kalau nggak ada hadiah, kalau kita nggak ngasih. Ada sering di waktu di ruang kita nggak ngasih, kok tim B si ibu kemandan lo cambe. Jadinya mereka tuh datang belajar bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi untuk mendapatkan reward tadi. Makanya ada reward dan punishment yang menjadi dampak negatif untuk siswa. Ya, untuk punishment ini nanti dilanjutkan oleh Pak Irwan ya. Saya melanjutkan dari Pak Usman tadi yang menanyakan tentang bagaimana ilmu yang didapatkan oleh guru penggerak ini supaya bisa diterapkan kepada teman-teman guru di sekolah dan diaplikasikan di lingkungan sekolah. Inilah salah satunya Pak, menseminarkan, mengadakan seminar, menyampaikan materi. Ya, itulah manfaatnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Iwan, silakan. Pertanyaan kepala sekolah tadi, bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa yang tidak mempan dihukum secara fisik? Bagaimana tekniknya? Ya, jadi dalam program guru penggerak ini yang kami ikuti, yang pertama yaitu melalui posisi kontrol tadi, dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kemudian yang lebih utama lagi yaitu kita melakukan segitiga restitusi tadi terhadap siswa. Memang karakter siswa kita terutama di SMK Negeri 1 Suramandi ini agak sedikit keras, sehingga dengan teguran pun mereka akan sulit untuk kita hadapi. Sehingga dengan adanya program pendidikan guru penggerak
bergerak ini meskipun nanti tidak bisa 100% kita hadapi masalah tersebut, tapi setidaknya kita berkewajiban untuk mencoba, yaitu melalui segitiga restitusi tadi. Ya. Boleh singgahire batu sekeras-kerasnya batu, ketika selalu dia dideteksi dengan air, maka batu tersebut pastinya akan ada bekasnya. Jadi sekeras-kerasnya manusia, ketika kita berikan pemahaman, kita pupuk, kita tuntun mereka, ya pasti akan ada bekasnya juga. Ya. Dengan kita menuntun, dengan kita melakukan segitiga restitusi tadi. Contohnya seperti tadi yang ada di video, bagaimana kami CGP melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang punishment dan reward yang ditanyakan oleh Ibu Hairul Bariah tadi. Ya, memang betul bahwa reward dan punishment ini akan berdampak buruk kepada siswa kita. Ya. Kenapa demikian? Seperti ini adalah salah satu contoh diskusi yang telah kami lakukan pada program guru penggerak kemarin tentang reward dan punishment ini juga. Ya, kenapa itu memiliki dampak negatif? Misalnya yang pertama, reward. Ketika kita berikan reward kepada siswa yang juara 1, 2, 3 misalnya, nanti motivasi anak itu untuk mendapatkan juara 1, 2, 3 adalah karena ingin mendapatkan hadiah. Itu negatif sebenarnya. Ya, siapa yang akan tersakiti nanti ketika kompetisi itu dilakukan? Pasti yang akan minder atau berdampak paling negatif itu adalah kepada siswa yang juara 2. Kenapa saya tidak juara 1? Kok kenapa dia yang juara 1? Itu adalah salah satu contoh ya dalam perankingan terhadap siswa. Kemudian reward juga ini bisa kita berikan dengan cara-cara lain, misalnya yang pertama kita memberikan motivasi kepada yang melakukan pertanyaan, yang menjawab pertanyaan, misalnya kepada siswa yang menjawab pertanyaan yang kita ajukan, rewardnya adalah berupa motivasi. Ya, bagus sekali kamu telah menjawab dengan baik. Ya, kemudian ini juga akan menjadi motivasi juga kepada teman-teman kalian yang lain untuk bisa lebih belajar lagi dan mampu menjawab pertanyaan dari Bapak Guru nantinya. Itu contohnya. Kalau hukuman tadi sudah jelas Ibu Bariah ya, negatifnya. Ya. Jadi reward dan punishment ini memang kita lakukan dengan tidak memberikan barang misalnya. Rewardnya jangan berikan barang, tapi kita alihkan ke motivasi-motivasi kepada siswa itu sendiri. Kemudian hukuman juga tidak perlu kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas, namun kita ganti dengan bagaimana siswa itu secara ikhlas dalam dirinya melaksanakan keyakinan kelas, menerapkan budaya positif tadi. Misalnya dalam kelas, misalnya bagian tidak bisa menjawab, nanti akan Bapak hukum. Yang bisa menjawab akan Bapak kasih hadiah. Itu kan hal yang bisa membuat motivasi anak itu menjadi tidak baik, yaitu menjawab pertanyaan karena ingin hadiah, tapi bukan didasarkan pada pengetahuan yang ia miliki dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian siswa nanti tidak berani menjawab karena takut akan hukuman, tidak berani tidak menjawab ya, karena takut akan hukuman misalnya. Jadi seperti itu Ibu Bariah, mungkin nanti ada diskusinya. Kemudian yang terakhir dari Pak Usman tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran, bagaimana kita mengontrol kelas yang baik agar siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, dalam pembelajaran
dalam program guru penggerak ini pada modul 11 kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana menuntun murid, kemudian bagaimana melakukan pembelajaran di kelas yang berpusat kepada murid itu sendiri. Jadi caranya yaitu guru melakukan pembelajaran yang menarik bagi siswa di kelas, baru kelas itu dapat kita kuasai. Kalau di dalam kelas kita mengajar secara universal, otomatis kan siswa kita akan bosan misalnya. Ya, jadi caranya ya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu membuat pembelajaran menjadi menarik, yaitu dengan mengaplikasikan metode atau metode pembelajaran yang membuat anak kita terangsang untuk mengikuti pelajaran kita. Baik, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati pula, demikianlah rangkaian acara kegiatan berbagi oleh kami dari CGP Angkatan 7, saya sendiri Irwan dengan Ibu Sri Suryani. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat kita laksanakan secara bersama-sama di sekolah kita tercinta Suramandi, guna menerapkan budaya positif sehingga kedepannya semoga sekolah kita dapat menjalankan budaya positif ini tidak hanya bagi siswa, juga bagi kita sebagai seorang guru di sekolah kita tercinta. Ini demi kemajuan kita bersama, kemajuan pendidikan, kemajuan anak bangsa, yang khususnya di SMK Negeri 1 Suramandi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.